Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Pustasari, mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal proyek penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Berbasis Leksikon terhadap Respon Publik mengenai Isu Pelecehan Seksual di Twitter. Oke, lanjut kita ke latar belakangnya ya. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus pelecehan seksual yang telah menjadi perhatian publik untuk saat ini. Media sosial seperti Twitter tidak hanya dapat digunakan untuk berbagai informasi, tapi juga sebagai ruang masyarakat dalam menyampaikan opini dan respon terhadap isu sosial. Namun, banyaknya opini yang muncul membuat analisis secara manual sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu menganalisis sentimen publik secara otomatis dan objektif. Kita lanjut ke rumusan masalahnya. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara memetakan sentimen publik terhadap isu pelecehan seksual di Twitter secara otomatis dan objektif dengan menggunakan metode analisis sentimen berbasis leksikon. Nah, untuk tujuan proyek dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem analisis sentimen berbasis leksikon yang mampu mengklasifikasikan opini publik di Twitter ke dalam sentimen positif, negatif, dan netral. Selain itu, hasil analisis juga disajikan dalam bentuk visualisasi agar mudah untuk dipahami nantinya. Nah, untuk manfaat proyek dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah atau organisasi terkait dalam memahami opini publik secara objektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan penelitian analisis sentimen di masa yang akan mendatang nanti. Nah, untuk metodologi, kita ada beberapa metodologi ya. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sentimen berbasis leksikon. Metode ini menentukan sentimen berdasarkan skor kata yang terdapat dalam kamus sentimen, sehingga tidak memerlukan data lebih seperti pada metode machine learning. Nah, lanjut masih ke metodologi. Sekarang di bagian alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa pemrograman Python. Data penelitian ini berupa thread yang diambil dari Twitter. Selain itu, digunakan kamus sentimen inset serta beberapa library pendukung seperti Sastrawi untuk preprocessing, Pandas untuk pengolahan data, dan Matplotlib untuk visualisasi. Masih di metodologi ya, sekarang saat ini kita di proses. Nah, proses penelitian ini dimulai dari pengumpulan data Twitter menggunakan kata kunci tertentu. Data yang diperoleh kemudian melalui tahap preprocessing untuk membersihkan teks. Selanjutnya dilakukan klasifikasi sentimen menggunakan metode lexicon based dan hasilnya dianalisis serta divisualisasikan. Nah, kita masih di metodologi ya. Sekarang di bagian implementasi sistemnya. Sistem yang diusulkan mampu mengolah data Twitter secara otomatis. Hasil klasifikasi sentimen ditampilkan dalam bentuk grafik distribusi sentimen dan word cloud, sehingga memudahkan untuk menganalisa datanya. Nah, hasil yang diharapkan nantinya yaitu hasil dari penelitian ini adalah pemetaan sentimen publik terhadap isu pelecehan seksual di Twitter, baik sentimen positif, negatif, maupun netral.
yang disajikan dalam bentuk visualisasi datanya. Nah, untuk di bagian analisis yang akan dilakukan dengan melihat hasil skor sentimen setiap tweet. Dari hasil tersebut dapat diketahui kecenderungan opini publik terhadap isu pelecehan seksual. Apakah lebih banyak bersifat negatif, netral, ataupun positif untuk nantinya. Nah, untuk kesimpulannya, metode analisis sentimen berbasis leksikon dapat digunakan untuk memetakan isu opini publik terhadap isu pelecehan seksual di Twitter sehingga otomatis dan memberikan gambaran yang objektif. Oke, demikian pemaparan proposal proyek penelitian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Saya menyadari bahwa saya dalam menyampaikan presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk melihat dan menyimak video presentasi ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.